Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Di mana uji validitas ini untuk mengukur data kita apakah valid atau tidak, dan reliabilitas ini mengukur data kita reliable atau tidak. Gimana caranya? Adalah seperti ini ya. Sebelum melakukan uji itu kita harus menyiapkan data untuk kita uji coba. Lah, ini dia data yang kita peroleh. Nah, dari mana data ini? Data ini saya peroleh itu dari hasil kuesioner. Ya, yang kemarin saya sebarkan melalui Google Form. Nah, kemarin Google Form atau kuesioner kemarin itu saya memperoleh sekitar 25 responden. Lalu saya masukkan data itu ke dalam Excel. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas melalui SPSS. Gimana caranya? Begini, ayo kita langsung lakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Yang pertama adalah kita mengcopy paste. Nah, kita salin data ini, data yang dari Excel, mulai dari X1 sampai total. Namun, perlu diingat bahwasanya di instrumen ini 1, 2, 3 sama X1, X2 itu jangan sampai ikut ke copy, karena apa? Nanti akan mempengaruhi data di SPSS nanti. Kita copy, lalu kita buka SPSS bagian data view. Nah, kita pencet ini, lalu kita paste. Nah, sekarang udah muncul data dari yang dari Excel tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, langsung saja kita ke variable view. Di sini kita akan mengubah name ini. Dengan cara bagaimana? Kita klik di name ini, klik, lalu Ctrl F. Nah, muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita pencet atau tekan pencet reply. Nah, di sini kita akan memasukkan kolom V ini kan masih kosong, kita isi dengan bukan F tapi V, sorry ya, V A R 0 0 0, ingat ya, 0 0 0, bukan O bukan, tapi 0. Oke, yang bagian reply with itu kita masukkan X. Setelah itu semua, setelah ini diisi, kita akan pencet replace all. Nah, di sini name ini udah berganti. Selanjutnya kita close. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini X16 ini kita ubah namanya menjadi total. Setelah ini selesai, lalu kita kembali ke data view. Nah, tampilannya akan berubah di bagian atas ini. Nah, seperti ini tampilan atasnya. Nah, berubah kan? Selanjutnya kita akan menguji validitasnya. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita pencet analyze, lalu correlate, bivariate, kita kan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan memindahkan X01 I1, X02 semua ini ke dalam kolom kolom variabel, satu tabel variabel. Ya, pindahkan semuanya. Nah, setelah ini semuanya dipindahkan, ini nggak perlu adanya pergantian. Sudah sini aja, langsung kita oke. Nah, ini dia tampilannya. Tuh, sudah lihat? Nah, bagaimana kita membaca data ini? Apakah data ini valid atau tidak? Caranya adalah kita berpedoman pada tabel atau R-tabel, distribusi nilai R-tabel. Kita berpedoman pada distribusi nilai R-tabel ini, di mana kita menggunakan yang 5%. Karena kita itu jumlah respondennya 25, maka data distribusi nilai R-tabel kita berarti nah ini dia 396. Oke, ingat-ingat ya, nilai R-tabel kita 0,396 atau 396 ini ya. Nah,
Kita lihat di sini. Nah, gimana cara bacanya? Cara bacanya gini, apabila nilai R, eh, R hitung ini lebih besar daripada nilai R tabel tadi, R tabel ini, maka hasilnya itu valid. Namun, jika nilai R hitung tadi nilainya lebih kecil daripada R tabel ini, maka datanya itu tidak valid. Oke, kita ingat-ingat. Di sini 396. Kita kembali ke data tadi. Nah, di sini itu 561. Otomatis 561 itu kan lebih besar daripada 396. Otomatis bahwa dapat disimpulkan data ini adalah valid. Oke. Paham ya? Sampai sini sudah paham kan? Selanjutnya kita akan ke nah, aku lihat ada data yang tidak valid. Di mana? Ini dia, 263. Udah lihat bahwa data ini itu lebih kecil daripada nilai R tabel ini. Nah, otomatis data itu tidak valid. Paham nggak? Paham ya? Oke, selanjutnya setelah kita melakukan uji validitas, lalu kita akan melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas. Iya benar, reliabilitas. Gimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke yang awal, yang ini. Nah, kita kembali ke ini. Langsung saja kita pencet analyze, lalu scale, reliability analyze. Nah, di sini itu caranya hampir sama dengan yang awal, dimana memindahkan ini semua X01 itu ke tabel atau ke kolom items. Ya, tetapi bedanya itu pada uji reliabilitas ini totalnya itu nggak perlu dipindahkan, jadi tetap sama seperti ini. Oke, setelah itu apa kita tekan statistik ini, kita centang bagian scale. Nah, setelah ini selesai kita akan continue. Oke, kalau sudah kita pencet oke. Nah, muncul data seperti ini. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya adalah kita lihat tabel ini, reliability statistic Cronbach alpha. Nah, jika nilai Cronbach alpha ini lebih dari 0,6, maka hasilnya reliable. Tapi jika kurang dari 0,6, maka data tersebut tidak reliable. Oke? Kita kan memperoleh data 896, otomatis ini lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa hasil kita ini adalah reliable. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada salah kata, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat untuk semuanya, tetaplah belajar, semangat, jangan menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.